Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada dosen pengampu, mata kuliah pengembangan peserta didik, Bapak Dr. Andes Haji Iqbal Barlian MPD, dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD, serta teman-teman yang berada di ruang e-learning. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas makalah dari kelompok 10 yang berjudul Motivasi Belajar dalam Setiap Perkembangan Peserta Didik. Adapun anggota dari kelompok 10 yang terdiri dari Adelia Syakila, Fadila, M. Bintang Respati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh rekan anggota kelompok saya, M. Bintang Respati. Kepada Bintang, saya persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu definisi motivasi. Menurut Sudarwan, motivasi diartikan sebagai kekuatan dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurut HUITT, W 2001 mengatakan motivasi adalah suatu kondisi atau status internal atau bisa diartikan sebagai suatu kebutuhan, keinginan atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Gray Winardi tahun 2002 mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, di dalam motivasi ini ada dua macam, yaitu yang pertama motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah bentuk dorongan belajar yang datang dari dalam diri seorang dan tidak perlu rasakan dari luar. Berkenaan belajar motivasi intrinsik mempunyai sifat yang lebih penting karena daya penggerak yang mendorong seseorang dalam belajar daripada motivasi intrinsik. Keinginan dan usaha atas dasar inisiatif dirinya sendiri dan akan membuahkan hasil belajar yang maksimal. Lalu yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Motivasi ekstrinsik yaitu memotivasi orang belajar itu timbul dari luar diri seseorang. Apabila keinginan untuk belajar hanya dilandasi oleh dorongan dari luar dirinya, maka keinginan untuk belajar tersebut akan mudah hilang. Motivasi ekstrinsik dipengaruhi atau datang dari luar individu seperti pujian, nasihat, semangat, hadiah, ataupun memberi sesuatu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada M. Bintang Respati. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Adelia Syakila. Kepada Adelia Syakila, silakan. Pentingnya motivasi. Motivasi penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar peserta didik. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak peserta didik akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penerapan peserta didik dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Peserta didik yang terdorong untuk belajar akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi tersebut, sehingga peserta didik dapat menyerap dan menangkap lebih baik. Motivasi belajar peserta didik merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar. Peserta didik yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik dengan memberikan motivasi yang baik dan sesuai. Peserta didik dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang hendak dicapai dengan belajar tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama yaitu faktor intrinsik. Yang, yang pertama yaitu minat. Minat termasuk dalam motivasi intrinsik. Peserta didik melakukan tugas terhadap mata pelajaran yang diminatinya akan menimbulkan efek positif seperti perasaan bahagia dan kesukaan. Peserta didik tersebut lebih inisiatif memfokuskan konsentrasinya dan kognitifnya. Pelajaran yang mereka lakukan cenderung lebih terorganisir, bermakna, dan terperinci, serta mengkaitkan materi saat ini dengan materi terdahulu, meningkatkan beberapa ide, membuat gambar visual, mengidentifikasi penerapannya, dan menarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu ekspektasi dan nilai. Motivasi melaksanakan tugas tergantung pada dua variabel, yaitu ekspektasi dan nilai.
Peserta didik harus mempunyai ekspektasi atau harapan tinggi untuk sukses. Ekspektasi karir yang yaitu harapan untuk sukses mencari karir yang lebih baik berdasarkan pada kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki berdasarkan apa yang dipelajari. Yang ketiga yaitu tujuan. Secara psikologis, tujuan belajar terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu tujuan prestasi. Motivasi prestasi merupakan sifat general yang selalu ditampilkan peserta didik di berbagai bidang. Motivasi prestasi memiliki bentuk berbeda bagi setiap individu sesuai dengan tujuan yang ingin diraihnya. Tujuan-tujuan yang diantaranya, tujuan yaitu keinginan untuk meraih pengetahuan tambahan atau menguasai keterampilan. Tujuan performa yaitu keinginan menampilkan diri menjadi orang yang berkompeten dipandang semua orang. Selanjutnya itu faktor ekstrinsik. Yang pertama itu dari keluarga. Keluarga adalah lingkung primer dan pertama yang mengajarkan landasan dasar pendidikan di sekolah dan masyarakat. Faktor fisik dan faktor sosial psikologis mampu mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Faktor fisik diantaranya keadaan rumah, sarana, dan prasarana dalam belajar, suasana rumah, dan suasana lingkungan sekitar. Faktor sosial psikologis dalam keluarga diantaranya keutuhan keluarga, iklim belajar, iklim psikologis, dan hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis kurang memberikan motivasi belajar siswa karena terdapat kesengajaan pelaksanaan tugas keluarga. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang berkonsentrasi dalam belajar. Iklim psikologis yaitu perasaan atau suasana efektif dalam keluarga. Iklim psikologis yang baik yaitu diiringi oleh rasa keterbukaan, rasa sayang, saling mempunyai, dan saling memiliki. Iklim psikologis yang baik dan sehat akan mendorong kelancaran belajar, karena suasana tersebut mampu memberi ketenangan, rasa percaya diri, dan motivasi belajar. Selanjutnya itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, yaitu lingkungan tempat peserta didik dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib, kegiatan belajar mengajar, berbagai bidang. Lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik diantaranya lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, media belajar, dan sumber belajar. Lingkungan sosial mencakup hubungan peserta didik dengan guru, teman, dan karyawan, sedangkan lingkungan akademis diantaranya pelaksanaan belajar mengajar dan kegiatan kurikuler sekolah yang mempunyai aktivitas belajar yang baik, menunjangnya sarana dan prasarana. Suasana akademis yang bagus akan mendorong semangat belajar peserta didik. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adela Syakila. Materi selanjutnya mengenai strategi pembelajaran yang memotivasi peserta didik akan disampaikan oleh saya sendiri, Fadila. Adapun beberapa strategi pembelajaran yang memotivasi peserta didik, yang pertama yaitu memberikan pujian dan hadiah atau reward. Memberikan pujian dan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat para peserta didik untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, peserta didik yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengajar peserta didik yang berprestasi. Yang kedua, memunculkan saingan atau kompetensi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang ketiga, memberikan hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar peserta didik tidak mau agar peserta didik tersebut mau mengubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Guru menanamkan pembiasaan belajar yang baik dengan disiplin dan terarah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan suasana yang kondusif. Yang kelima, membantu kesulitan belajar peserta didik. Ketika ada peserta didik yang kesulitan, guru harus mampu membantu, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang keenam, menggunakan metode bervariasi. Dalam pembelajaran, metode konvensional harus sudah ditinggalkan guru karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga metode yang tepat atau bervariasi dalam memberdayakan kompetisi peserta didik. Yang terakhir yaitu
Menggunakan media yang baik. Penggunaan media yang tepat sangat membantu dan memotivasi peserta didik dalam memaknai pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Adanya media yang tepat akan mampu memediasi peserta didik yang memiliki kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatan. Demikian juga kemampuan berbicaranya. Dengan variasi penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki tiap peserta didik dapat dikurangi dan dapat memberikan stimulus terhadap indera peserta didik. Baiklah, mungkin ini saja materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan untuk sebagai acara untuk menutup presentasi kelompok 10 pada hari ini, yaitu motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan seorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan baik yang bersumber dari diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik maupun dari luar individu, yaitu motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkit motivasi belajar siswa. Karena dengan guru kreatif menjadikan siswa tergugah dalam pembelajaran yang akan dialami siswa atau siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Siswa yang dalam proses pembelajaran mempunyai motivasi yang kuat dan jelas, pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Dalam kegiatan belajar, sangat diperlukan adanya motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Perkembangan peserta didik secara optimal akan terlihat bagaimana guru mampu menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok 10. Saya Fadilah selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.